warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam semangat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyaksikan video pembelajaran bahasa Indonesia hari ini ya. Silakan simak, pahami dan pelajari dengan baik. Halo semua, sekarang kita masuk ke struktur teks biografi. Struktur teks biografi yang pertama ada orientasi atau bagian awal yang berisikan pengenalan atau gambaran tentang tokoh pelaku seperti nama tokoh, tempat tanggal lahir, riwayat pendidikan, latar belakang, dan lain-lain. Yang kedua ada peristiwa dan masalah, bagian isi yang berisi uraian peristiwa dan masalah yang pernah dialami oleh tokoh tersebut. Yang ketiga dari orientasi atau bagian akhir yang berisikan pandangan si penulis terhadap tokoh di dalam teks biografi tersebut. Bagian ini bersifat opsional, artinya dapat ada ataupun tidak ada. Berikutnya kita masuk ke unsur kebahasaan teks biografi. Yang pertama ada kata hubung. Kata hubung adalah kata yang berfungsi sebagai penghubung antar kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, ataupun paragraf dengan paragraf. Jenis kata hubung yang pertama ada kata hubung koordinatif. Kata hubung koordinatif adalah kata hubung yang menghubungkan dua unsur kalimat atau klausa atau lebih di dalam suatu paragraf yang memiliki kedudukan yang setara. Kata hubung antara lain dan, serta, tetapi. Contoh kalimatnya seperti ini: ayah mengantar dan menjemput adik. Yang kedua ada kata hubung subordinatif, adalah kata hubung yang menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa yang kedudukannya tidak setara. Kata hubungnya antara lain setelah, agar, sehingga, dan karena. Contoh kalimatnya seperti ini: adik menabung agar dapat membeli mainan. Yang keempat ada kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang dipakai untuk merujuk kata yang sebelumnya sudah disebutkan. Kata yang dipakai ini adalah ini, itu, tersebutnya, di sini, di sana, dan lain-lain. Contoh kalimatnya seperti ini: aku pernah pergi ke pantai Parangtritis. Menurutku, tempat itu sangat sakral dan menarik. Yang kelima ada kata kerja aksi. Kata kerja aksi adalah kata yang menyatakan tindakan atau kegiatan. Macam-macam kata kerja dan contohnya. Yang pertama ada kata kerja transitif, seperti membaca, membeli, mencuri. Dan yang kedua ada kata kerja ditransitif, yaitu membelikan, membawakan, mengambilkan. Yang ketiga ada kata kerja tak transitif, contohnya makan, minum, ambil. Yang keempat ada kata kerja semi-transitif, contohnya bercakap, bercerita, berjumpa. Yang keenam ada pilihan kata atau diksi. Penulis harus memilih kata yang tepat atau pas agar gagasan dapat mudah diterima oleh pembaca. Kata yang tepat memiliki kriteria, yaitu pertama harus memiliki konotasi yang baik. Yang kedua, kata harus memiliki keindahan, biasanya digunakan untuk teks sastra. Yang ketiga, sesuai dengan topik atau pembicaraan. Yang terakhir ada kata sifat. Kata yang menggambarkan sifat, contohnya tegas, baik, pemberani, sopan, dingin, dan lain-lain. Selanjutnya ada langkah-langkah menulis teks biografi. Langkah-langkah menulis teks biografi yang pertama, mengumpulkan informasi melalui buku, internet, koran, atau dengan wawancara langsung. Yang kedua, mengumpulkan data yang lebih akurat. Yang ketiga, minta pendapat tokoh atau orang terdekatnya agar kita tidak berurusan dengan hukum atau suatu hari nanti. Yang keempat, mulai menulis dengan data atau informasi yang sudah dikumpulkan. Yang kelima, meminta persetujuan kepada tokoh jika artikel sudah selesai. Nah, itulah pemaparan materi mengenai teks biografi KD 3.15. Bagaimana, kalian sudah paham atau belum? Materi ini masih bisa kalian dapatkan pada modul di portal belajar teks biografi KD 3.15. Setelah itu, kalian tetap harus mengerjakan tugasnya ya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Semoga dapat menjadi manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.